dikit sampai sini. Nah, tadi kan keluar satu terus-terusan tuh sampai tadi saya restart dulu, maksudnya saya hapus codingannya, ya kan. Jadi jangan sampai blok kode ini sejajar ya atau berada di dalam blok print. Nah, artinya kalau misalkan sampai sejajar dengan print ini dan sejajar dengan ini semuanya dua-duanya sejajar, 2 blok kode ini, nanti dia akan menimbulkan terus-terusan, infinite, arti tidak terbatas gitu. Apa ya, core satu terus sampai dia nanti akan muncul bintang di sini. Nah, tadi sampai saya restart dulu, kemudian nah ini ya, kan kalau saya benerin kan harusnya kan sejajar dengan si indentansi dari si if, ya kan, sejajar sama if, jangan print kayak gini ya, jangan sejajar dengan print ya. Nah, kalau gini kan nggak akan keluar, nah makanya kan dia akan tuh, kayak gini. Nah, makanya di sini saya kopas ya kan, and then saya pastekan di sini. Nah, ini ya, artinya penambahan i harus dilakukan di luar blok if. Nih teman-teman ya. Oke. Kayak gini. Coba kita cek. Oh, jadi seperti ini. 1, 3, 5 ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tadi saya udah bikin di bawah sini, namun karena tadi tidak bisa, makanya saya hapus, terus saya restart lagi. Saya restart, and then saya balik ke sini, ke apa yang baru ya, ke new notebook yang baru. Ya, jadi harus perhatikan nih guys, indentansi namanya. Nah, bahasanya itulah sulitnya saya untuk mengucapkannya, gitu ya, teman-teman ya. Ini kayak awal tadi saya ngoding, pokoknya setiap penempatan di dalam for juga sama gitu. Jangan sampai kita salah ya teman-teman ya, menempatin indentasasinya. Nah, nanti kalian buat ya proses iterasinya seperti apa dan outputnya gimana. Nah, bikin kayak begini lagi, bikin pakai table boleh silakan. Nah, teman-teman kita harus tahu dulu basicnya seperti apa ya. Kenapa bisa 135 keluar kayak gitu. Oke. Nah, sekarang iterasi while ya menggunakan apa namanya? Ya. Tadi mah udah ya. Enumerate udah ya kan? Udah semuanya. Apa lagi nih? Kalau while itu aja sih ya, teman-teman. Apa pakai zip. Oke, kalau pakai zip, pakai iterasi zip. Boleh, teman-teman, iterasi zip gitu kan. Iterasi menggunakan zip. Nah, boleh pakai for di sini ya. For boleh. Zip for. Oke. Ya, pakai for lah, lebih gampang ya. Nah, jadi contohnya gini, nama misalkan. Nama. Nah, ingat pakai bracket terus tanda kutip karena kita ingin nama Boril, ya kan? Koma di sini Conan. Conan. Di sini Holmes. Oke, seperti ini. Nah, saya mau nama ini si Boril, Conan sama si Holmes ini, saya mau ngasih nilai nih teman-teman. Nah, nilai. Oke, kita bikin variabel nilai. Oke, di mana nilai mereka ini? Pakai tanda bracket juga ya, jangan buka kurung ya. Ini buat apa sih si zip nih? Nah, zip ini buat iterasi ya. Iterasi 2 atau lebih list secara bersamaan. Nah, kan listnya ini nih, Boril, Conan, nama Holmes. Nah, kita mau iterasi nih. Nah, mereka masing-masing punya nilai. Yaitu kalau Boril misalkan nilainya 90, jangan pakai tanda kutip ya. Conan 85 misalkan. Nah, di sini si Holmes 95 kan hanya misalkan ya. Oke, nah kita pakai for nama. Nah, oke. Ingat, kita butuh buat menampung perulangan si for. Oke? Contoh aja skor gitu. Terserah bebas lah, terserah kalian, nama pacar kalian lah, terserah lah itu ya. In zip, nah fungsi zipnya, kenapa sih baru ada zipnya? Zip di sini digunakan untuk menggabungkan dua list. Oke. Ingat, fungsi zip digunakan untuk menggabungkan dua list berdasarkan urutan atau indeks ya yang ada di dalam variabel nama.
Oke, sama variabel nilai dan akan menghasilkan pasangan masing-masing. Nah, berarti Boril nilainya 90, Conan 85, si Holmes 95. Kayak begitu ya, teman-teman ya. Oke, inzip apa? Nama dan nilai. Ini pasang-pasangan nih, guys. Bagaimana yang jomblo atau yang tidak punya pasangan? Ya sudah, seperti saya. Seperti saya. Enggak juga sih ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Print. Nah, jangan lupa pakai F. Ingat ketika kita ada nama indeks, ada nama sebuah mengembalikan sebuah nilai, jangan lupa pakai F string. Teman-teman ya, pakai F string tuh buat apa? Buat nanti kita akan mencetak namanya dan udah nyetak nama dan mencetak nilai juga, tapi dalam satu baris. Borilnya 90 dalam satu baris tuh, bukan ke bawah ya. Conan sama dengan 85, home 95 kayak gitu. Jadi satu baris. Tuh fungsi F-nya, string-nya. Jadi jangan lupa tuh. Sangat penting ya. Nama Nama titik nama and then di sini nilai. Oke, di sini yang menampung nilai itu apa sih? Skor kan? Nah, udah kayak gitu. Udah kayak gini and then kita shift enter ya. Oke. Ya, saya ulangin, fungsi if ini buat apa? Ya, mencetak nama dan nilai dalam satu baris. Saya ulang ini, mencetak nama dan nilai dalam satu baris. Nah, zip fungsinya buat apa? Zip ya, fungsinya buat apa? Menggabungkan dua list berdasarkan urutan ya, urutan atau indeks kayak gitu guys. Nah, coba kita lihat bener nggak dia berpasangan. Wow, berpasangan bro. Nah, teman-teman ya, kenapa ini nilainya dempet banget? Ya udah kita kasih lah jarak lah guys. Nih di sini saya nggak kasih spasi. Oh, nih kalau oren-oren gini nih kita harus butuh apa? Shift enter lagi guys. Tuh udah gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih? Menggunakan map. Oke, iterasi menggunakan map. Iterasi menggunakan map. Nah, pakai for nggak? Nggak usah pakai for juga nggak apa-apa. Map ini buat apa sih? Artinya menerapkan fungsi tertentu. Ini dari Google ya, dari Google. Artinya kita mau menerapkan fungsi atau function yang kita tuju ke setiap elemen dari iterasi. Nah, saya agak ini ya, ngedapetin susah nih buat kuadrat ya kan. Di dalam sebuah square gitu kan. Contohnya nih, ini nih. Saya cuma tahu ini doang. Selebihnya saya nggak tahu nih teman-teman. Angka, ya kan? Tadi angkanya berapa sih yang biasa kita gunain? 1, 2, 3, 4. Kita mau bikin kuadrat nih guys di sini. Ya kan? Nah, di sini kita mau buat apa ya? Kuadrat ya. Setiap ini 1/5. Buat aja di sini apa ya? Coba kuadrat lah ya. Kuadrat, list. Nah, urutan ya. Di sini map. Oke, kemudian buka lagi di sini lambda, kita pakai lambda ya, fungsi lambda. Nah, fungsi lambda ini ya artinya dia mau kita buat tuh apa ya? Apa ya bahasanya ya kalau di dalam matematika? Pusing saya ini. Pokoknya dia cepet deh pokoknya kalau fungsi lambda ini buat akar kuadrat kayak gitu-gitu deh intinya. Nah, kita anggap aja lambda yang menampung nilai lambda itu X gitu kan. X titik 2, X kuadrat ya. Kalau kuadrat itu pakai bintang-bintang ya. Bintangnya ada 2, nah di sini 2. Oke, di sini oke koma and then angka. Nah, udah selesai tuh. Tetap ya buka kurungnya 2 berarti tutupnya 2. Nah, baru kita ketik. Kita print ya. Print kuadrat. Bener nggak nih? Ya. Kalau gini, jadi gimana ya ini cara ngebacanya ya?
eee, untuk setiap X di ini ya, untuk setiap X ya, hasilnya adalah X pangkat 2. Ya, X pangkat 2 guys. Ini loh, X pangkat 2 loh. Tahu lah, masa nggak tahu sih? Gimana sini? X pangkat 2 ini, ya kan? Kalau 1 akar kuadratnya jadinya berapa? 1 kan? 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Kayak gitu loh, ya kan? Ya, gitu ya teman-teman ya. Hasil gitu. Kalau 5 ya 25 gitu. 4 ya 16 kayak gitu kan. Oke. Nah, bener kan? Oh, kayak gitu. Nih ininya nih. Nah, ini nih ya. Ini kalau gunain map nih. Fungsinya berarti ada di mana ya? Di sini. Ini di baris ini ya. Dia menggunakan lambda itu untuk akar kuadrat ya. Kemudian apa lagi? Filter. Filter nih buat apa sih? Menyaring elemen. Buat menyaring elemen. Sama lagi pakai lambda boleh, silahkan, nggak apa-apa. Menyaring elemen yang ada di variabel, contoh aja tadi variabel angka, ya kan, berdasarkan kondisi tertentu. Misalkan kita mau nyaring apa nih? Mau nyaring, oke, kita copy dulu ini ya. Bentar. Iterasi menggunakan filter. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kedikitan 6, 7, 8 ya, sampai 8 lah ya. Oke, teman-teman. Nah, kita mau nyaring nih, nyaring 1, 2, 3, di mana dia menampilkan angka genap. Nah, gitu aja, angka genap. Nah, kita gunain nih, sama kayak tadi kan. Tadi kan list doang, terus buka map gitu kan. Kalau ini sekarang, list, buka kurung, filter. Nah, tadi kan map kayak gini. Sekarang filter kayak gini, buka lagi lambda. Oke. Lambda, gunain aja lambda. Lambda, oke, X titik 2, X. Nah, gunain persen di sini 2. Ya, mau nyaring nih guys. Oke, yang namanya genap berarti nambahnya kan 2222 gitu kan. Ya. Ya, oke. Sama dengan 0. Mulai dari 0 dulu. Nah, ini angka. Oke. Kayak gini teman-teman. Ya, baru yang di print apa? Print apa? Angka genap. Coba. Nah, oke, ya saya ulangin ya. Di baris kedua, angka genap, list filter, lambda, ya, artinya ada sebuah fungsi lambda ya, yang ngecek apakah sebuah angka yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di dalam variabel angka, itu artinya habis dibagi 2 nih guys, gitu. Artinya mod kan ini kan, ya kan, habis dibagi 2. Maka X adalah genap gitu kan. Kalau misalkan dia tidak, berarti ya dia ganjil, yaitu false, salah gitu kan. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, keluar kan 24, 6, 8. Jadi kayak gini nih. Ini hampir sama aja sih sama yang tadi si siapa? Map. Oke. Kemudian di sini ada dictionary. Di sini dictionary ini ada kunci. Ada memiliki kunci sama nilai atau value. Nah, dictionary seperti apa sih nih? Oke, ini hanya sebagai tambahan aja ya teman-teman ya. Oke. Iterasi pada key. Oke, iterasi pada kunci atau dictionary ya, dictionary. Sorry. Dictionary. Nah, dictionary ini ada 2, yaitu dictionary key sama apa namanya? Nilai. Key ya, kunci ya. Oke, gitu aja. Nah, contohnya misalkan saya mempunyai sebuah data. Oke. Datanya apa aja? Oke. Ingat pakai kur awal. Kalau dia karakter ya saya lupa. Kalau dia karakter ya pakai tanda string apa namanya kur ya. Tulis ini nama. Oke. Di sini siapa? Taruh aja di sini Boril misalkan. Boril. Nah, di sini
kita ketik lagi umurnya berapa Boril. Nah 43 kayak saya lah ya. Apa pakai ini enggak, tanda kutip enggak? Usah. Oke. Karena angka ya. Nah, di sini kotanya mana? Saya tinggal di mana, teman-teman? Saya tinggal di Bekasi. Sorry. Nah, gitu ya. Jadi ada sebuah variabel data yang menampung nilai nama yaitu Boril, umurnya 43, kotanya di Bekasi. Nah, berarti kita jadi shift enter deh tuh. Nah, sini. Enterin. Nah kita pakai key ya. For key, ya nggak usah pakai while, for key aja. In, ya. In data dot atau titik keys di sini, ya. For key in data dot keys. Nah gini doang, teman-teman. Yang di print apa bukan keys ya, tapi key. Key-nya, key, not keys. Nah, fungsi data dot keys ini ya mengembalikan semua kunci yang ada di dalam dictionary data. Apa aja? Namanya Boril, umur, kota Bekasi. Tapi apakah dia akan menampilkan si ini nih Borilnya, umurnya berapa, ketahuan nggak Bekasinya? Nggak tahu deh, kita lihat ya. Menurut saya sih tidak ya. Oke, karena apa? Dia akan menampilkan cuma keys-nya doang, kuncinya doang. Oke, tapi nilainya tidak. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, ya kan? Tuh, seperti ini ya. Hanya kuncinya saja ya. Identitasnya diumpetin. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi kalau pakai nilai gimana nih, teman-teman? Ya udah, ya. Iterasi pada nilai. Iterasi pada dictionary pakai nilai atau values. Nah, contohnya gini. Ini ya, kita copy saja biar nggak capek. Nah, sebentar. Nah, taruh sini. And then ini. Tapi harus ada yang perlu kita rubah. Yaitu apa? Ini bukan dot keys, tapi dot values. For-nya juga bukan key dong. Tapi for value boleh. F key juga boleh sih. Nggak masalah. Lalu ya. Nah. Ya kalau bisa sih value ya. Jangan key lagi. Karena kan di sini ada si print ini. Nah. Yang nampilin apa nih? Pasti ya ini kan. Boril. Ini. Jadi perbedaannya itu ya. Coba kita cek dulu. Oh. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah. Nampilin dua-duanya gimana teman-teman? Oke. Iterasi pada key ya. Oke, kita buat lagi iterasi pada dictionary key and values. Salah ketik. Apa? Kita kopas lagi ya. Kita kopas. Nah, for key sama aja nih kayak database guys. Values ya. Oke. In data. Oke. In data. Nah, ini jangan keys tapi items. Why items ya? Karena kita mau manggil dua-duanya, yaitu key sama values. Atau di sini kalian ganti jenis juga nggak apa-apa. Maksudnya ini bahasa Inggrisnya aja. Items gitu, yaitu dua jenis. Ini key sama values. Perintahnya apa guys? Jangan lupa. Saya selalu bilang untuk menggunakan apa? Fungsi F. Ketika kita mempunyai dua variabel. Oke, atau dua nama yang mau di print, yang mau dicetak. Oke, di sini apa? Key. Oke. And then di sini ini titik 2 ya, jangan lupa. And then di sini values. Nah, dah. Pakai tutup kurung? Oh iya dong pasti. Oke, kita cek ya. Lihat ada yang error. Let's see. Why? Kenapa ini bisa error? Lihat. Attributes error. This object as not attribute jenis. Oh, oke. Berarti jangan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, guys. Oke, teman-teman ya. Coba kayak item tadi saya bilang kan, items. Oke, ada lagi nggak? Iterasi key, kota Bekasi. Oke, ini udah benar ya. For key, values.
Sorry, not values, but this value. Karena di sini kita di atas pakai value saya. Mohon maaf ya teman-teman. I'm so sorry. I'm so sorry. Nah, itu dia. Terus sama ini ya, mohon maaf. Jadi bukan ini kan kepanggilnya jadi ini dong. Sorry ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, don't panic pokoknya teman-teman ya. Oke, sampai di sini tentang list apa sih? Dictionary, filter, map, zip, dan lain sebagainya. Mohon dipelajari lagi dan tolong buat proses iterasi yang tadi saya sebutkan mana aja ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa nih di save apa aja bebas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin nanti ke comprehension. Oke?